Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di akhir materi penulisan artikel ilmiah, yaitu di section atau bagian terakhir mengenai penulisan conclusion, termasuk di dalamnya yang mungkin tidak sering juga atau kadang-kadang dimunculkan ataupun kadang tidak, yaitu bagian limitation, serta tentu saja bagian yang harus ditulis di artikel, yaitu future work. Baik, conclusion adalah bagian akhir dari artikel yang kita akan tulis, di mana bagian ini merupakan bagian paling akhir ketika pembaca bisa mengambil suatu kesimpulan ya dari artikel yang kita tulis. Di bagian conclusion ini pembaca mestinya dapat memaknai apa yang mereka ingat dari pemaparan di artikel yang kita tulis tersebut. Lalu juga di bagian conclusion ini adalah untuk memastikan bahwa para pembaca tersebut bisa mengingat poin penting apa yang sudah mereka baca di artikel yang kita tulis tersebut. Ya. Nah, untuk menulis sebuah conclusion ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Yang pertama adalah sesuatu yang seharusnya ditulis. Artinya sesuatu yang harus ada di bagian conclusion tersebut. Yang pertama adalah bahwa suatu conclusion seharusnya dapat merekap. Ya. Merekap artinya mensummary, ya, menyimpulkan apa yang sudah kita pernah lakukan di penelitian, yang tentu saja tadi dipaparkan dari mulai introduction, method, result, and discussion. Nah, di bagian conclusion ini kita harus bisa merekap apa-apa yang sudah kita lakukan di penelitian. Ya, dalam satu paragraf kita harus bisa memaparkan apa sih research question yang sudah kita jawab, ya, dan bagaimana research question tersebut dapat dijawab oleh hasil-hasil penelitian yang sudah kita paparkan tersebut. Ya, tentu dengan bahasa yang simpel, cukup dengan satu kalimat memaparkan apa research question dengan bahasa lain yang tidak ada di bagian-bagian sebelumnya. Ya. Artinya dengan paraphrasing, sehingga tidak ada duplikasi kalimat yang sama seperti di bagian sebelumnya. Yang kedua juga bahwa conclusion haruslah meng-highlight menggarisbawahi penemuan penting terpenting apakah yang sudah kita lakukan. Contoh misalnya, ketika kita membuat suatu algoritma keamanan dalam konteks komunikasi data pada IoT yang bisa jadi ini merupakan suatu novelty, belum pernah orang lain melakukan, maka itu harus kita ungkap sebagai highlight bahwa penelitian kita berhasil menemukan sesuatu yang paling besar dan ini bisa jadi paling berimpact, paling berpengaruh terhadap penelitian-penelitian selanjutnya. Lalu di conclusion juga kita sediakan satu paragraf yang secara gamblang menjelaskan ya hasil-hasil yang sudah kita lakukan. Ya, yang pertama adalah bagian penting di mana pembaca dapat mengingat apa saja yang
sudah kita lakukan, sudah kita hasilkan, dan mereka dapat melupakan hal-hal yang lebih detail, ya, hanya satu dua kalimat saja untuk menunjukkan apa ya, a big accomplishment, ya, penyelesaian terbesar, penyelesaian paling penting dari penelitian kita. Nah, sesuatu yang harus ada juga adalah masalah conclude our research, ya. Jadi di bagian akhir ini, di paragraf terakhir ini, di conclusion, kita harus dapat menyelesaikan diskusi-diskusi panjang tadi dengan satu kalimat atau dua kalimat yang wraps up, ya, mengemas paper kita, artikel kita untuk satu kesimpulan. Ya tentu ini bagian yang paling sulit dalam menulis artikel, karena kita harus bisa meramu panjangnya pemaparan dari mulai introduction menjadi satu dua kalimat yang konklusif, ya, kesimpulan. Ya. Untuk itu, karena ini bagian paling sulit, maka coba untuk menghubungkan hasil-hasil riset kita dengan konteks di sekitar kita, di lingkungan kita. Taruhlah misalnya berbicara tentang penelitian IoT, maka hubungkan dengan kebutuhan-kebutuhan di masyarakat yang ada dan kita memberikan kontribusi misalnya, maka itu sesuatu yang dapat memudahkan untuk mengambil satu kesimpulan, ya, di bagian conclusion ini. Kemudian yang kedua adalah jika dihasilkan atau jika menyisakan satu pertanyaan besar, tentu ini adalah masalah baru yang tidak boleh kita jelaskan, tidak boleh kita bahas lagi, ya, karena ini bukan bagian yang ingin kita jawab. Tetapi biasanya di satu penelitian yang baik pasti akan menghasilkan atau menyisakan satu pertanyaan besar yang lain. Maka jadikan ini sebagai hal yang bisa mengajak pembaca untuk memikirkannya. Bisa jadi ini merupakan bagian menjadi suatu ide untuk orang lain untuk melakukan penelitian lanjutan misalnya, dan sebagainya. Nah, tentu ini kalau misalnya kita mempunyai khusus untuk bagian future work, ya, dan biasanya ada future work, ada conclusion atau digabungkan, ya, conclusion and future work. Maka jika kita tidak punya, maka jadikan ini sebagai paragraf untuk mengajak pembaca memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang terjadi, yang tersisa tersebut, sehingga bisa melanjutkan penelitian. Atau kalau misalnya tadi ada khusus bagian future work, maka ini jadikan di bagian future work tersebut. Baik, itu tadi mengenai hal-hal yang harus ditulis di bagian conclusion. Sedangkan hal-hal yang tidak boleh ditulis, yaitu adalah yang pertama, mengenalkan, memaparkan informasi baru yang menjadi suatu pertanyaan. Karena pada prinsipnya conclusion adalah untuk wrapping up apapun yang sudah kita lakukan. Jadi jangan memaparkan yang sesuatu yang bukan yang hasil penelitian, bahkan ide-ide baru. Itu tidak boleh. Ya. Semua hasil harus dipaparkan di bagian result and discussion. Tidak boleh muncul data-data statistik, angka-angka di conclusion. Ya, kita harus bisa memparaphrasing kesimpulan-kesimpulan atau data-data temuan di result and discussion menjadi sesuatu yang simple, sesuatu yang konklusif, ya, di bagian conclusion ini. Bagian conclusion juga adalah
bagian yang harus merefleksikan apa-apa yang sudah kita lakukan, tetapi dengan bahasa yang tidak sama dengan hal yang dipaparkan di bagian-bagian sebelumnya. Ya. Kemudian sebuah conclusion tidak boleh directly requote, ya, requote anything. Jadi jangan menulis sesuatu yang sudah kita lakukan. Apakah itu di abstrak, di introduction, di bagian-bagian yang lainnya. Sama sekali tidak boleh ada kata-kata atau kalimat yang persis sama. Jadi kita harus mengubah susunan kalimat atau paraphrasing, ya. Untuk itu, agar kita tidak membuat replikasi atau repetisi kalimat-kalimat sebelumnya, maka beri ruang waktu yang cukup untuk menulis bagian konklusi ini secara baik, sehingga pembaca dapat menangkap satu kesimpulan yang akan selalu diingat terhadap hasil-hasil yang kita telah lakukan, ya. Juga tidak boleh menulis bagian conclusion ini lebih panjang dibanding bagian introduction. Conclusion harus singkat dan straight to the point, ya. Jadi harus to the point. Ya. Kemudian bagian conclusion ini biasanya juga terdiri dari 1 atau 2 paragraf. Dan yang penting adalah conclusion merupakan peluang kita untuk menunjukkan bahwa kita dapat mensummarize, ya, merangkum hal-hal yang sudah kita paparkan di bagian yang lain yang merupakan suatu paparan tentang proyek riset kita menjadi satu hal yang mudah diingat, concise, ya. Seperti itu. Nah, kemudian tadi kalau misalnya kita mempunyai bagian future work, maka bagian future work ini adalah bagian di mana kita dapat menjelaskan kepada pembaca apakah hasil-hasil yang kita peroleh dari penelitian itu dapat mengajak mereka untuk memikirkan yang lebih besar dari ini. Ya. Apa yang dapat dikerjakan untuk men-tackle hal-hal yang tersisa dari penelitian kita. Dan ini juga merupakan suatu peta jalan yang menjanjikan bagi diri kita sebagai penulis ataupun bagi orang lain sebagai pembaca untuk mencoba melanjutkan penelitian-penelitian seperti ini, ya. Dan yang paling penting juga bahwa future work juga merupakan saran untuk mengklaim bahwa kita berada di area riset yang benar, yang dibutuhkan, yang menjadi concern banyak orang. Ya. Ketika kita berhasil publish artikel tersebut dan itu sesuatu yang novel, maka ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk mengklaim bahwa area kita ada di situ dan orang boleh melanjutkan, boleh mengikuti langkah-langkah, metode-metode, hasil-hasil penelitian yang sudah kita peroleh. Dan tentu saja future work juga merupakan sarana untuk mengajak orang lain, ayo kita bekerja sama melakukan penelitian yang lain yang melanjutkan hal-hal yang sudah kita peroleh ini. Dan di sini peluang untuk meluaskan jejaring dengan sesama peneliti sehingga kita dapat menghasilkan penelitian yang berkontribusi untuk ilmu pengetahuan. Bagaimana cara menulis future work? Ya, future work harus sangat simpel, singkat. Cukup 1, misalnya 2 kalimat, ya. Dan tentu saja hanya memaparkan ide-ide dasar, ide-ide penting saja. Ya, kemudian future work juga harus menyediakan informasi yang cukup mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan baik oleh diri kita ataupun orang lain untuk menindaklanjuti
hal-hal tersebut ya. Dan ini juga penting bahwa kenapa future work itu menjadi suatu research path yang possible dilakukan, dan mengapa pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan nanti itu sangat penting. Ini tentu harus bisa direlasikan dengan hasil-hasil yang sudah kita peroleh ataupun yang sudah dilakukan oleh orang lain, sehingga betul-betul bahwa future work itu adalah sesuatu yang possible, sesuatu yang mungkin dilakukan dan menghasilkan sesuatu yang lebih besar dari penelitian yang sudah kita peroleh hari ini.